Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa faqaddar wa syara'a fayassar yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita nikmat, kepada manusia, kepada siapapun yang bernyawa. Selama yang bernyawa itu hidup, maka Allah akan berikan nikmat. Pada kajian kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Allah ketika menciptakan makhluknya telah memastikan pada makhluknya untuk kemudian diberikan nikmat. Masing-masing nikmat tadi Allah berikan sampai makhluk itu kemudian wafat. Ketika makhluk manusia itu wafat atau meninggal, maka nikmat itu tercabut. Apa nikmat yang Allah berikan kepada manusia? Yang pertama, yang paling dasar adalah nikmatu rizki. Manusia diberikan oleh Allah nikmat rizki, semuanya mendapatkan. Rizki bisa dalam bentuk uang, dalam bentuk kesempatan, dalam bentuk yang lain. Ketika kemudian manusia mencari rizki, menjemput rizki, maka kemudian manusia mendapatkan nikmat yang telah Allah berikan tadi. Namun nikmat rizki ini ternyata masih kalah dengan nikmat yang di atasnya lagi. Manusia kemudian mengorbankan uang dan lain sebagainya untuk mendapatkan nikmat yang di atasnya, yaitu nikmatus sihat. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, bekerja itu adalah perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk bekerja, maka perintahnya adalah wa'malu, kerjakanlah. Tetapi ketika Allah memerintahkan untuk urusan akhirat, maka Allah memerintahkan dengan kata wasari'u, bersegera, fafiru, larilah dengan sekencang-kencangnya. Ini adalah upaya Allah mengingatkan kepada manusia bahwa urusan dunia maka kerjakanlah, karena Allah telah mengatur segalanya. Maka ketika kita bekerja, ketika kita menjemput rizki, maka karena yang menyuruh Allah, maka ikutilah Allah dan Rasulnya. Ikutilah panduan yang telah Allah berikan kepada manusia dalam menjemput rizki. Jangan sampai ketika kita menjemput rizki, menjemput uang, atau misal untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita, kita menjemput dengan cara yang haram, dengan langkah yang haram, dengan langkah yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka jamaah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ketika kemudian kita memperoleh nikmat tadi rizki, ya, maka ada nikmat yang lebih tinggi, yaitu nikmatus sihat tadi. Ya, kita sudah mengumpulkan kekayaan, harta. Ketika kemudian kita sakit,
maka dengan segera kita berkorban untuk kemudian kita sehat lagi. Sehat ini sangat dinanti atau dirindukan oleh manusia yang sakit, karena dengan sehat manusia bisa beraktivitas, manusia bisa mengerjakan, ya, manusia bisa kemudian beribadah dengan optimal, ya. Nah, ada nikmat yang lebih tinggi dari nikmat sehat, yaitu nikmat hayat, nikmat hidup. Banyak manusia yang mengorbankan kesehatannya, yang penting kemudian masih hidup. Ada kasus kecelakaan, ya, kemudian harus dipotong kakinya, ya. Bagi manusia tidak masalah, yang penting masih hidup. Artinya nikmat hidup adalah nikmat yang lebih tinggi dari nikmat sehat, dan itu Allah berikan kepada semua manusia, semua makhluknya yang bernyawa. Namun nikmat rizki, nikmat kita mendapatkan rizki, mendapatkan tahta, mendapatkan kekayaan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan kehidupan, ini kemudian masih kalah dengan nikmat yang paling indah, yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Dengan nikmatul iman dan nikmatul Islam, apa yang membedakan dengan nikmat yang sebelumnya adalah manusia jadi lebih teratur, lebih beradab, lebih tahu aturan, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dilakukan, dan mana yang harus dihindari. Inilah ni'matul iman dan ni'matul Islam yang tidak semua manusia mendapatkan. Maka cara mensyukuri sebaik-baik nikmat tadi adalah dengan 3 hal. Yang pertama, senantiasa bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan kemudian kita hadir di komunitas, di lingkungan yang taat sama Allah dan Rasul-Nya, kita punya anak, kita titipkan di pendidikan yang kemudian mengenalkan Allah dan Rasul-Nya, syariat Allah dan Rasul-Nya. Dan kemudian kita dengan nikmatul iman dan nikmatul Islam, kita menjadi tahu kemana kita akan berakhir dan kenapa kita hidup di dunia ini. Dengan nikmatul iman dan nikmatul Islam, cara mensyukuri yang kedua adalah dengan belajar, senantiasa menambah ilmu, senantiasa meningkatkan ilmu, ya. Dengan ilmu tadi kita kemudian mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Dan yang ketiga, cara mensyukuri nikmatul iman dan nikmatul Islam adalah dengan cara senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa mengamalkan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan apa yang telah Allah larang kepada kita. Semoga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah, dan bukan menjadikan kita sebagai hamba yang kufur dan kafir atas nikmat yang telah Allah berikan, dan kita bagian dari orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kasiron. Aku lu qouli hada wasta'fu minkum ila liqa ma'as salamah wal faizah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah,
maka adab Allah sangatlah pedih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.